Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah mabad. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Alifur Rahman, penyebar informasi pertama kali cerita tentang Prabowo Subianto yang menampar dan mencekik Pamintan, akhirnya dipolisikan oleh relawan Prabowo Subianto. Saya kemarin sempat mengangkat itu. Kemarin saya angkat dua berita biar berimbang. Saya angkat kata jubir Prabowo yang mengatakan bahwa cerita itu adalah hoax. Dan saya mengangkat lagi satu cerita, kalau benar terjadi maka meminta untuk Presiden Jokowi mencopot Prabowo Subianto. Saya kemarin sampai mengatakan ini sebentar lagi bakal ada klarifikasi. Dan ini nggak boleh kita katakan benar, juga nggak boleh kita katakan tidak benar. Ya, karena belum ada klarifikasi dari dua belah pihak. Gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada klarifikasi. Bahkan Presiden Jokowi saya lihat beliau juga berbicara menanggapi urusan itu. Katanya nggak benar itu. Makanya demi kesehatan bermedia sosial kita, saya take down. Meskipun saya mengangkat dua berita yang bisa dikatakan supaya berimbang. Saya tidak meyakini 100% cerita itu benar, juga tidak meyakini 100% bahwa cerita itu adalah hoax. Itu. Dan saya meminta kemarin juga untuk kemudian pihak-pihak terkait segera melakukan klarifikasi. Biar kemudian beritanya berimbang. Saya menemukan lagi berita bahwa jubir Prabowo Subianto udah mengklarifikasi urusan ini. Katanya ini adalah hoax. Benar dan tidaknya kita tidak boleh memastikan, ya, karena ini berbahaya. Kalau ini benar, lalu kita katakan tidak benar, ini berbahaya. Kalau ini tidak benar, lalu kita pastikan ini benar, ini berbahaya juga, fitnah masuknya. Ini kan belum diklarifikasi nih oleh kedua belah pihak. Saya yakin sebentar lagi akan ada klarifikasi. Bahkan saya mengatakan, saya berharap cerita ini nggak benar. Karena ini berbahaya, calon presiden, bukan calon ketua gangster. Kan saya mengatakan itu kemarin. Tapi alhamdulillah sekarang dikonfirmasi bahwa memang cerita itu tidak benar. Oke, kita lihat dulu nih ya proses pelaporan relawan Prabowo Subianto ke Bareskrim Mabes Polri terkait konten Alifur Rahman itu. Untuk tindak tegas memanggil pihak-pihak terkait dengan penyebaran berita hoaks kepada siapa bang itu dia namanya? Ya. Nama yang dilaporkan bakal udah lama. ya, baru ada di dalam nanti saya sudah. Saya sebagai Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu akan melaporkan beberapa penyebar berita hoaks yang menyerang daripada instrumen negara, yaitu Menteri Pertahanan Negara, di mana kami sebagai relawan pendukung pemerintah juga sangat menyayangkan begitu masif dan struktur penyerangan berita hoaks yang ditujukan ke Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto, dan hal itu sangat mengganggu jalannya rodanya pemerintahan. Dan kita hari ini datang ke Bareskrim Mabes Polri berkoordinasi, dan kita minta kepada Bareskrim Mabes Polri untuk tindak tegas memanggil pihak-pihak terkait dengan penyebaran berita hoaks kepada Bapak Menhan, karena ini sudah sangat keterlaluan. Dan hari ini juga ada klarifikasi dari Mentan bahwa itu tidak ada kejadian penamparan maupun cekik yang disampaikan oleh beberapa teman-teman yang menyerang Pak Menteri Pertahanan sendiri. Mentan atau Wamennya, Bang? Wamentan. Wamentan. Iya, ada pernyataan resmi dari Kementerian Pertanian Pertanian juga bahwa tidak ada kejadian tersebut. Dan kita bawa ini ada di itu tayang di Detik lagi. Nih. Tunjukin. Tapi pelaporan ini apa sudah atas dari arah Pak Menhan sendiri atau gimana? Pak Menhan kan adalah instrumen daripada negara juga, Kementerian Pertahanan. Yang kita jaga ini kan yang diserangkan Kementerian Pertahanannya. Jangan sampai Kementerian Pertahanan diserang, terus terjadi kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, apalagi kita mau menjelang namanya pesta demokrasi.
Maka kami sebagai relawan tidak inginkan hal-hal tersebut terjadi, ya kita melaporkanlah sebagai ya kader dan anak bangsa terbaik, ya kita meminta Bareskrim supaya berita-berita hoak yang menyerang pemerintah maupun instrumen pemerintah harus ditindak tegas. Bang, bisa dijelasin Bang, hoaknya yang seperti apa Bang? Ya. Yang dianggap hoak yang mana? Hoak terkait dengan berita adanya penamparan, adapun apa yang diberitakan cekik, itu semua hoak semua tuh, nggak ada benar tuh. Maka kita minta pada Bareskrim, kita mau menjalang pesta demokrasi lah. Kita minta orang-orang yang seperti gini ya perlu ditindak lah, tindak tegas gitu. Ya. Iya, atas nama relawan Indonesia Bersatu, atas nama kita lah, atas nama rakyat Indonesia. Ya saya rasa saya nggak perlu komunikasi lah sama Menhan, yang pasti kita berbuat untuk bangsa dan negara lah, ya. Kalau bukti yang dibawa apa aja Bang untuk mendukung? Ini bukti, ini ada beberapa pernyataan dia nih yang sudah disampaikan juga di Swatch TV kan. Ini. Berarti berupa pernyataan. Iya kan ada ini pernyataan dia, ada juga di video kan. Ini. Ada beberapa video juga yang disampaikan oleh beberapa pengamat juga bahwa pernyataan itu kan tidak benar. Itu aja ya. Ya undang-undang ITE lah pasti. Jadi Presiden sudah ngomong, katanya Wamentan juga udah berbicara, mengkonfirmasi, mengklarifikasi bahwa cerita itu tidak benar. Maka syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Karena jujur, saya nggak mau kalau memang ada di antara calon-calon presiden yang punya mental, yang punya watak ngamukan, yang tidak bisa mengontrol emosi. Berbahaya loh, berbahaya. Tapi alhamdulillah, dan saya berharap memang Prabowo sudah berubah. Apalagi beliau mencitrakan dirinya sebagai penerus Presiden Jokowi. Jelas watak-watak seperti itu sangat jauh sekali dengan citra seorang Presiden Jokowi. Kalau memang benar, tapi alhamdulillah sekali lagi dikonfirmasi ini ceritanya tidak benar. Oke, cukup ya. Dan mohon maaf bila memang kemarin saya buat video karena kaget, jujur kaget. Kalau memang cerita ini benar nih, kalau cerita ini benar, ngeri juga bos, ngeri juga. Saya langsung respon kemarin. Cuma saya imbangkan beritanya menjadi dua berita, yang kemudian ada pembelaan mengatakan cerita itu hoax, dan ada yang menuntut bila benar maka minta untuk presiden copot tuh Prabowo Subianto. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Satu kali lagi syukur alhamdulillah cerita itu tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.